Dinar pernah tuh kayak, wah si Dinar nih bisa nge-DJ-nya laku, mungkin dia main sama ownernya bla bla. Tapi sampai saat ini tidak pernah ada terbukti, walaupun Dinar pernah dikata-katain, wah cewek seksi pasti jualan. Belum tentu. Female DJ seksi nih, wah yang seksi-seksi nih bisa nih sama aku, dibayar. Dibayar ya, tahulah Ya, kayak tanda gitu kutip. lah, tanda kutip. Nah, Dinar tuh ternyata nggak bisa. Itu Dinar di blacklist sampai bertahun-tahun nggak nge-DJ di sanksi sosial buat keluarga. Sanksi sosial buat keluarga. Iya, Oke. jadi bapak itu nggak berani keluar rumah. Sekarang Iya, karena jadi di kampung aku tuh udah judgement, disangkanya itu pornografi yang aku melakukan. Masya Allah, jadi ada Disangkanya video. itu tersebar video Dinar yang seperti itu, makanya Dinar ditangkap polisi. Jadi udah konotasinya kayak gitu aja di sana. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia suka sama aku, cinta sama aku cinta sama dia juga. Aku kasih kesempatan, yuk kita kerja bareng gitu-gitu. Tapi kok pada akhirnya kok aku terus yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan guys, kali ini sebelum aku syuting, biasanya aku tetap melakukan ritual. Wow, ritual apa? Biasanya untuk memelihara kesehatan dan kelembutan kulit aku secara sudah 49 tahun ya guys. Jadi mesti baik-baik yang namanya merawat kecantikan. Apalagi mengenai body care aku, perawatan tubuh aku. Nah guys, mau tahu nggak rahasianya? Rahasianya adalah ini dia tuh. Aku selalu pakai, ini adalah body care series dari Scarlett Whitening. Jadi ada 3. Ada rasa fruity, ada rasa floral. Wah, ini keren banget ya, lengkap banget. Tapi aku suka banget sama yang rasa coffee ini. Nah, biasanya kan kita hanya minum coffee. Nah, ini sekarang ada body scrub dari coffee. Nah, mau tahu kan seperti apa? Aku buka ya. Tuh. Jadi guys, tuh kayak lihat sini ya. Ini ada mengandung butiran-butiran. Ini bagus banget buat kulitnya. Aku coba nih guys, tuh. Jadi kita pakai secara rutin ya, boleh seminggu sekali. Karena mengandung vitamin E, mengandung juga glutathione. Ini bermanfaat banget sih untuk kesehatan kulit kita. Nah, kita diamkan. Coffee banget. Nah, tuh lihat guys. Aku gosok ya, ini mengangkat sel-sel kulit mati tapi tanpa menyebabkan iritasi. Keren banget kan? Wow. Dan yang pasti guys, aku suka banget sama produk-produk dari Scarlett Whitening. Karena apa? Karena sudah register di BPOM. Dan juga ini mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Artinya halal kan? Aman kan? Jadi guys, habis ini biasanya aku langsung bilas. Nah, habis dibilas langsung kita memakai, nah ini dia nih, shower scrubnya. Nah, ini ada 4 varian ya guys. Ada cucumber, ada mango, ada pomegranate, dan juga aroma coffee. Nah, tinggal tergantung deh guys, kalian seleranya aroma apa. Yang pasti ini manfaatnya banyak banget guys. Bisa membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh kita. Membantu mengangkat sel kulit mati pada kulit tubuh kita. Membuat kulit jadi lebih halus setelah eksfoliasi. Dan yang pasti mengembalikan kelembapan kulit. Yang paling penting nih guys, mencerahkan kulit tubuh. Nah guys, ini tahapan yang terakhir ya, tapi yang paling penting. Karena apa? Tadi udah pakai body scrub, udah pakai body wash scrubnya juga. Nah yang terakhir harus pakai body lotionnya. Dan kebetulan dari body care series dari Scarlett Whitening itu ada 5 varian. Tapi aku suka banget sama yang namanya Jolly ini. Tuh ya, aku kasih lihat ya. Tuh, ini guys, ini bener-bener bisa untuk menghaluskan kulit, menutrisi kulit, apalagi aku sudah hampir 50 tahun ya guys. Jadi mesti bener-bener rajin habis mandi selalu pakai body lotionnya. Tuh. Jadi ini juga mengandung glutathione, mengandung vitamin E, dan juga mengandung banyak sekali manfaat buat kulit kita ya. Bener-bener sangat membantu kita untuk mengembalikan kelembapan kulit tubuh.
membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberikan keharuman yang lebih tahan lama. Aduh, aku suka banget sama harumnya, coba nih ya. Enak banget pokoknya guys. Alhamdulillah guys. Pokoknya selama aku pakai produk-produk dari Scarlett Whitening, kerasa banget nih ya dalam waktu 2 minggu kulitku lebih halus, lebih moist, dan yang pasti lebih sehat. Jadi guys, pokoknya nih buat ibu-ibu yang seumuran aku 49 tahun tetap semangat ya untuk merawat diri, apalagi body care kita. Bisa dengan produk yang benar-benar bisa terjangkau tapi kualitasnya benar-benar bagus banget. Karena apa? Satu produk dari Scarlett Whitening hanya seharga 75.000. So guys, tunggu apa lagi? Langsung aja cek semua produk dari Scarlett Whitening di Instagramnya. Scarlett Whitening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan sebelah saya sudah ada perempuan muda, perempuan cantik, perempuan yang benar-benar berani kalau ini berani dalam segala cuaca ya. Dinar Candy. Aduh, kalau lihat Kak Vena Melinda, aduh jadi pengen ini nih. Nur hijab juga, adem gitu liatnya. Alhamdulillah. Tapi aku salut loh sama dirimu. Karena dirimu itu tetap penuh optimisme ya. Jadi kejadian kemarin aku sih nganggapnya ya itulah manusia pasti ada kepleset ya. Iya, ada keplesetnya dan itu ya gitulah. Orang kan nggak ngerti juga ya. Kak Vena, jadi kayak orang tuh nggak ngerti tingkat kesetresan orang tuh berbeda-beda. Kalau Dinar tuh yang bener-bener wah udah kalut-malut bener. Jadi Dinar tuh dulu pernah ada yang jual daleman. Itu benar? Itu udah stres pertama itu. Kenapa mesti daleman? Jadi gini ceritanya nih, 6 bulan. Kan 6 bulan tuh corona, ya kan? Udah nggak nge-DJ, sementara penghasilan pokok aku tuh dari nge-DJ. Nah 6 bulan pertama tuh nggak ada penghasilan. Aku bikin video, itu bikin video ngece kayak gini. Ya maksudnya tuh aku nggak ada penghasilan yang jelas nih. Kan semua tempat hiburan tutup lah, nggak ada penghasilan yang jelas nih. Ya udah deh aku mau jualan ini aja. Ini di YouTube channel nih? Enggak, di Instagram. Oh, di Instagram. Iya, terus? enggak dikontenin, enggak sama sekali. Karena itu kayak ya udah, aku mau jual celana dalam aku aja deh kalau nggak ada kerjaan. Ternyata ada penawarnya. Itu benar? Iya, ada Jadi, penawarnya. Berapa dibeli? 50 ribu juta. Hah? Yang bener? Serius? Makanya itu jadi rame. Itu tahun 2020 dong? 2020. Itu Ya stres Allah. pertama. Jadi itu daleman apa maksudnya, atas bawah satu set gitu? Enggak, cuman bawah doang. 50 juta yang beli laki atau perempuan? Laki. Oh jadi gara-gara itu? Nah dari itu tuh stres yang pertama tuh. Jadi waktu itu rame tiba-tiba. Jadi rame, aku nggak tahu bakal rame juga. Orang itu aku kekesalan, tahu nggak sih Kak? Iya. Kayak kesal, nggak dapet penghasilan, cuman bikin video iseng gitu. Tiba-tiba jadi rame. Dan waktu itu aman ya? Maksudnya nggak Aman. sampai dipanggil pihak berwajib gara-gara ciutan seperti itu Iya, ya? dan itu stres pertama. Stres kedua kemarin meledaknya itu. Tapi maksudnya pasti gara-gara itu, nih yang pertama aja nggak ada masalah. Nah terus ini coba yang kedua itu karena berdasarkan pengalaman yang pertama, apa memang ini ide baru aja gitu? Jadi gini, aku tuh 5 bulan terakhir tuh memang banyak penekanan lah, ibarat kata aku tuh harus ngehidupin keluarga aku. Aku tuh tulang punggung keluarga, kayak mama bapak aku. Ya mereka ada usaha kecil-kecilan tapi kayak ya tetap uang bulanan tetap aku transfer sebagai anak yang ya berterima kasih telah membesarkan aku. Aku tetap kayak harus transfer tiap bulan ke orang tua. Terus aku kan punya tim juga yang harus aku gaji tiap bulan kayak gitu. Jadi ya aku harus kerja keras, gimana caranya semua orang ini harus aku hidupin, apalagi lagi corona gini. Aku walaupun aku cewek aku harus bertanggung jawab kayak gitu. Nah ibarat kata aku banyak penekanan, terus kerjaan aku jadi berbeda. Kerjaan aku ya ibarat kata tiba-tiba suka jadi co-host komedi, acting. Itu acting aduh berat sekali buat aku. Misalkan nih kalau acting kan itu dia kayak maksa banget skill baru. Kayak satu episode tuh bisa 2 hari kan ya, terus aku ya aduh
ya ampun, ini kayak kalau nge-DJ ini bayarannya cuma sejam doang gitu kan. Boleh tahu nggak kalau sekali nge-DJ itu kan paling lama 1,5 jam tuh berapa bayarannya seorang Dinar Candy? Paling tinggi sampai rendah ya. Paling tinggi yang terakhir ini 2020 Dinar main DJ di Singapura tuh $12.000 Singapura. Wow, 120 jutaan dong. Karena itu tahun baru. Oh, pas tahun baru. Iya, Tapi kalau nggak tahun baru, event biasa tuh kayak 40, 60 gitu. sekali nge-DJ. Sekali nge-DJ. Satu bulan berapa kali nge-DJ? Seminggu bisa 4 kali. Wow. Waktu pas naik-naiknya. 40, 160 kali Iya. 4 lagi. Iya. 1 bulan. Tapi itu pas 2019 kayak gitunya. Kalau 2018-17 paling seminggu 2 kali. Dan itu 2017-18 tuh masih 15. Kan naik-naik gitu ya. Iya. Terus Dinar dapat ranking Asia, naik lagi gitu. Jadi sebenarnya benar-benar Dinar itu passionnya tuh memang di disc jockey ya. Tapi kan kalau di kita itu kayak awam gitu DJ tuh, wah anak malam Iya, nih, iya, pasti iya. nih bisa diapa-apain yang sama cowok kayak gitu. Nah Dinar mah kalau nge-DJ ya datang ke kota itu, ke klub itu, main 1 jam, habis itu balik ke Jakarta. Nanti kalau ada event lagi ya udah ke kota lain lagi gitu. Dan itu memang orang tua juga udah tahu kan. Iya, dan- Secara kan tim juga pasti kasih tahu kan ngapain Betul, aja. Ngapain aja. Dan Dinar pernah juga di blacklist 5 klub. Kenapa? Gara-gara ownernya tuh pengen ke Dinar. Jadi kan Oh. ada female DJ seksi nih, wah yang seksi-seksi nih bisa nih sama aku dibayar. Dibayar ya tau lah Ya, kayak tanda gitu kutip. lah tanda kutip. Nah, Dinar tuh ternyata nggak bisa. Itu Dinar di blacklist sampai bertahun-tahun nggak nge-DJ di sana, sampai Dinar tuh 2018 2019 masuk nominasi Asia, mereka baru undang tapi itu dengan cara profesional. Kayak Jadi si nggak ada ownernya- KTBLC-nya ya? Iya, jadi si ownernya nggak mau nemuin kayak ya udah si Dinar ya udah dibayar sama sponsor nih, ya udah main DJ tempat gue, tapi ya dia mah nggak bisa diapa-apain apa cuma gitu, ya udah buat bisnis doang kayak gitu. Jadi memang female DJ yang seksi itu di Indonesia tidak bisa dipungkiri, memang ada yang seperti itu, banyak malah Iya, gitu. iya. Tapi nggak semuanya Tapi kayak tidak begitu. semuanya seperti itu, kayak gitu. Jadi guys, aku nih ya baru ngobrol nih sama Dinar sekali loh, baru ketemu, dan orangnya itu benar-benar baik banget. Aduh, harus ya. sama. Sopan. Kita itu yang junior tuh harus respect terhadap senior, Iya, belajar. alhamdulillah nih mau banget Dinar datang ke apartemen aku. Jauh nggak sih dari rumah tadi? 25 menit Loh, di mana rumahnya? di Cirende. Ya Allah, Pondok deket, Cabe. ya ampun. Aduh, thank you banget Selatan loh. deket lah. Jadi aku tuh kenapa pengen banget ngundang Dinar, karena aku lihat beberapa vlog ya. Di sini tuh kelihatan banget Dinar tuh orangnya sebenarnya honest banget, jujur banget. Cuma memang namanya kehidupan di Jakarta tuh memang kayaknya nih mengharuskan kita jadi multi talented. Iya. Bener nggak sih? Iya. Kayak aku. Harus ngeganti, Iya, harus gali cepat. skill. Iya. Harus cepat. Dan harus percaya diri. Iya. Kalau Dinar kan sebenarnya udah ada nama, nggak apa-apa sih acting atau komedi. Justru itu kan yang making money kan? Iya, Iya cuman kan? kan berbeda. Oh, tetap ya. Berbeda dong. Jadi gimana sensasinya kalau nge-DJ itu gimana sih? Kayaknya aduh. Ya, Enak hype-nya ya? aku kayak ya udah passionnya di situ. Aku tuh suka dengerin musik, Ha-ha. suka lihat crowd banyak gitu. Ha-ha. Terus kan di situ yang berperan aku sendiri jadi bintangnya. Iya, Tapi iya, ketika kita acting bintangnya nggak satu. Oh, benar. Attitude harus dijaga. Benar. Kita jangan sombong. Oh, gara-gara gue lagi viral nih, gue mah enggak dong, gue artis nih. Enggak, Dinar tetap ke yang tua, yang senior, Dinar tetap ngehargain. Kayak di komedi aja gitu. Di komedi kan sempet tuh kayak kemarin sempet ada yang kecelakaan kayak apalah geser bangku ke senior rada kurang Oh, ajar. gitu. Kesannya ya gitu. Ha. Nah, justru Dinar kalau lagi komedian juga aku kalau wah ini kayaknya nggak lucu, lebih baik aku nggak lucu hari itu daripada aku nyakitin senior, lebih baik besok aku nggak dipanggil syuting lagi nggak apa-apa daripada aku kayak ngelukai hati senior, karena kan mau nggak mau mereka tuh lebih dulu gitu. Benar. Jadi mungkin kalau komedi kita kan cenderung slapstick ya namanya. Jadi banyolannya tuh bisa membahayakan. Ya, kayak Iya. tadi geser kursi. Ya kalau Iya, dia ada apa-apa sama tulang ekor gimana? Itu jadi Dinar tuh emang orangnya bener-bener yang namanya unggah-ungguh ya kalau orang Jawa ngomongnya. Nggak unggul. Kode Kayak etik, sopan kode etik, santun. sopan santun. Kadang-kadang dia
si Dinar mah nggak lucu nih hari ini, besok nggak usah syuting deh. Ya nggak apa-apa, daripada aku nyakitin senior kan kita dunia entertain tuh kayak sempit, nanti tuh ketemu lagi Benar. gitu. Oh itu beratnya ya kalau di komedi ya. Komedi, iya. Karena memang kita kan ya salah-salah nyakitin hati orang ya. Jadi lucu banget sih. Nah gitulah pengalaman Dinar. Jadi intinya Dinar ini kan ngetopnya sebenarnya titik baliknya ngetop itu apa yang membuat ngetop ya? Kalau sekarang kan lebih ngetop dari DJ. Jadi aku tuh nggak tahu ya, beda sama DJ female DJ yang lain. Mungkin female DJ yang lain pengen kelihatan cool. Aku nggak mau syuting misalkan nanti kan kalau di komedi apalagi didandanin aneh-aneh. Pasti kan nggak mau, mereka tuh mau masih kelihatan cantik, feminim, elegan. Jadi Dinar, aku banyak banget ya nerima pertanyaan dari netizen. Gak apa-apa ya, aku bacain. Kalau Dinar merasa nggak pengen dijawab, nggak apa-apa, nggak dijawab. Karena ternyata fansnya Dinar itu tetap lumayan adalah tetap setia ya, karena mereka ngerti Dinar ini adalah sebenarnya orang yang sangat baik dan polos ya. Nah, Dinar ada yang namanya Sis KNB. Dinar Candy pahlawan kebebasan berekspresi. Gimana? Seneng nggak dikasih gelar pahlawan? Ya nanti dulu lah, ini belum bisa dipikirkan karena kan ini masih ada proses hukum. Nanti kalau ininya udah kelar, biar mau berani speak up. Oh gitu. Nggak, tapi maksudnya Dinar ini kan berarti ada yang berkeberatan dengan aksi ya yang kemarin. Betul. Pengen nggak istilahnya tuh damai? Pengen sih, pengen ketemu sama pelapornya sebenarnya. Cuman kan Dinar ngerti ini masih kayak apa ya namanya, masih panas lah. Biarlah dulu kayak ya udah aku mau lihat dulu perkembangannya, karena kan kalau lagi panas gini Dinar tiba-tiba aduh aku mesti silaturahmi, takutnya di sana masih menggebu-gebu atau gimana gitu. Makanya Dinar pengen cooling down dulu aja. Tapi kalaupun nanti lewat tayangan Vena Melinda Channel bisa menyampaikan apa sih, mungkin pertama pasti permintaan maaf lah ya. Terus mungkin kasih alasan lah yang mungkin mereka bisa menerima, meskipun kalau lewat media kan kita udah denger ya alasan-alasan tersebut. Tapi biasanya orang itu kalau mendengar langsung dari yang bersangkutan mungkin dia akan lebih melting gitu loh. Ya pokoknya buat pelapor Abang Wahyu kalau nggak salah namanya, Abang Wahyu, Dinar mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan ataupun kelakuan Dinar yang kemarin geger, dan mungkin Bang Wahyu dan komunitas keberatan atas kelakuan Dinar, mohon dimaafkan. Karena kan Dinar sempat bilang kalau Dinar itu stres, cuman kan Bang Wahyu sempat ada komentar juga stres, tapi bukan berarti gila. Iya betul, tapi mungkin Abang Wahyu bisa apa ya namanya itu berkomunikasi, atau mungkin bisa langsung ketemu sama Dinar diobrolin, karena mungkin Bang Wahyu lihat dari sisi yang lainnya gitu. Siapa tahu lebih mengenal Dinar, mungkin Bang Wahyu bisa berlapang dada buat memaafkan Dinar. Pokoknya Dinar memohon maaf kepada Bang Wahyu dan komunitas, mungkin masyarakat Indonesia juga yang tidak nyaman dengan uploadan waktu itu. Pokoknya mohon dimaafkan. Tuh, jadi intinya sebenarnya Dinar itu mau belajar dan nggak kekeh ya. Ada kan orang kekeh banget gitu ya. Ini Dinar nggak kekeh sebenarnya, kayak aku lihat dulu, oh iya sih. Karena waktu itu Dinar kayak nggak pikir panjang. Anaknya tuh nggak pikir panjang. Ya udah aku lagi stres, kalut malut. Ya udah karena hype aku tuh ya anaknya gitu, ceriaan. Ya udah kayak nggak pikir panjang, buta hukum juga nggak tahu bahwa itu tuh ternyata di kita nggak ada. Ya udah main upload aja. Gitu. Jadi habis aksi itu kan pulang nih ke rumah. Ada nggak terbesit, aduh gue ngapain ya kayak gitu tadi? Ada nggak? Nah udah 3 jam upload, reaksi tuh banyak banget. Oh langsung? Pokoknya dalam 3 jam itu ada 8.000 komen gitu. Di TikTok? Di Instagram. Oh di Instagram yang langsung? komen banyak banget, biasanya cuma 1.000 atau 500 yang komen. Kok banyak banget yang bereaksi, aku delete. 8.000 di delete? Iya aku delete karena aku kayaknya ini kena report nih, nanti takutnya akun aku kan. Oke aku report deh, report aku delete. Habis aku delete, besokannya kayak nggak besokan, sejam kemudian banyak yang nyari. Siapa itu? Polisi. Oh itu cepet banget ya langsung? Cepet banget. Ya Allah. Terus jadi waktu itu Dinar nerimanya gimana langsung? Jadi bapak polisi itu kayak nyari Dinar lewat teman-teman artis dulu yang pernah syuting sama Dinar, kayak
Dinar alamatnya di mana, kayak gitu-gitu, tahu nomornya Dinar nggak gitu. Terus habis itu pas nerima Ya komunikasi. nangis kah? Gemeter apa gimana Nggak, aku tuh? masih belum sadar kayak Oh, iya? emang aku ngapain gitu. Oh, jadi masih belum ngeh bahwa itu bisa berakibat ada sanksi hukum gitu. Nggak tahu sama sekali, dan justru atas kejadian ini aku jadi baru tahu. Dan mungkin teman-teman di luar sana jadi tahu juga, karena kan teman-teman aku tuh ada komunitas yang namanya Pemersatu Bangsa, itu cewek-cewek, cewek-cewek seksi semua tuh Kak. Dan mereka juga baru tahu kalau itu tuh tidak boleh. Jadi kayak ada misalkan di Bali masih oke gitu, ternyata di Jakarta nggak bisa. Itu kita baru tahu loh. Ya, karena otonomi daerah, setiap daerah tuh punya regulasinya masing-masing. Nah itu nggak tahu sama sekali. Dengan kejadian ini kan akhirnya terekspos, kemudian orang jadi belajar kan? Jadi belajar, Dinar Benar. sendiri aja jadi belajar. Oh iya. Karena kan Dinar tuh ya ibarat kata Dinar tuh banyak bergaul sama orang-orang luar. Kayak nge-DJ kan biasanya Dinar kayak sama orang Itali lah, orang Amerika gitu. Jadi aku mikir bahwa bikini itu biasa aja. Aku bisa pikir. dipakai di mana aja, di kota mana aja Dan gitu aku ya. itu sama sekali nggak tahu. Gitu pas abis dipanggil dikasih tahu sama polisi, oh iya Pak gitu. Aku kayak ya udah ikutin proses hukumnya gitu, dan aku ya berkali-kali aku minta maaf sama polisi. Mungkin aku bikin preskon juga waktu itu, minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia gitu. Tapi ini yang paling berat ya, apanya Dinar? Kasus hukumnya atau kan manusia ini kan menjadi kayak Dinar ini jadi kayak pusat perhatian ya. Yang tadinya udah DJ aja konotasinya udah Ya negatif. ditambah lagi begini, itu beratnya di sanksi sosialnya apa di sanksi hukumnya? Atau sanksi keluarga, ada nggak keluarga menghukum akhirnya? Enggak. Sanksi sosial buat keluarga. Sanksi sosial buat keluarga. Iya, Oke. jadi bapak itu nggak berani keluar rumah. Sekarang? Iya, karena jadi di kampung aku tuh udah judgement, disangkanya itu pornografi yang aku melakukan. Masya Allah, jadi ada Disangkanya video. itu tersebar video Dinar yang seperti itu, makanya Dinar ditangkap polisi. Jadi udah konotasinya kayak gitu aja di sana. Gitu. Jadi bapak nggak berani keluar rumah, jadi dia ya benar-benar tertekan atas kejadian ini. Gitu. Itu yang membuat sekarang bapak sakit. Iya, dan ya aku jujur aku menyesal karena ternyata apa yang aku lakukan, aku tuh harus mikir keluarga. Iya. Gitu. Jadi udah tahu ya kesimpulannya, kita sebagai public figure, kita harus berpikir 1 juta kali untuk melakukan sesuatu ya. Karena efeknya orang bukan ngehukum kita doang gitu kan. Iya, keluarga. Jadi pertama kali apa yang dijelaskan sama mamah dulu atau papah langsung atau gimana? Kan pasti Kalau telepon bapak dong langsung kan. komunikasi tuh baru kemarin ya, baru kayak teleponan, baru bisa ngobrol, diajak ngobrol. Awal-awal tuh nggak bisa, karena bapak kan langsung lemes, katanya langsung nggak bisa jalan, ya lemes lah, shock, tertekan, terus dia nggak bisa jalan, terus dia nggak mau ngomong dulu. Jadinya ngomongnya tuh ngobrolnya sama mama. Cuman kebetulan mama itu orangnya ya kuat juga, jadi di keluarga aku tuh kayak kebalik, mamah kayak bapaknya, bapak kayak mamahnya. Jadi yang cerewet itu bapak. Oh gitu. Jadi yang kayak dulu kayak aku kemana dia cerewet, ngingetin lah, jangan lupa 5 waktu lah, jangan lupa waktu kamu apa namanya itu, walaupun nge-DJ tuh tetap harus ngaji tuh tiap malam Jumat gitu-gitu. Bapak tuh bawel banget, tapi kalau mama kejadian ini dia cuman ya yang udah terjadi ya mau gimana lagi, nggak mungkin bisa ditarik ulang kan. Jadi ya udah teteh harus hadepin, ya itu karena kelakuan teteh, karena kan mama aku tuh tahu banget kalau aku tuh anaknya nggak bisa diem. Kayak dari kecil aja pengennya main sana main sini sampai gede kayak gitu. Tapi tidak ada maksud macam-macam ya. Tidak ada. Dinar tuh ya kena kasus hukum baru kali ini. Betul. Dan aku tuh ya ibarat kata nggak curi, nggak apa namanya itu ambil hak orang. Iya. Apalagi ya kayak prostitusi, narkoba itu jauh banget. Walaupun pernah Dinar disangka, maksudnya orang-orang pernah kayak wah kayaknya si Dinar gini nih, wah kayaknya si Dinar gini. Kan kemarin juga pas kejadian kemarin kan Dinar tes urin ternyata negatif, nggak ada juga gitu. Terus Dinar pernah tuh kayak wah si Dinar nih bisa nge-DJ-nya laku, mungkin dia main sama ownernya bla bla. Tapi sampai saat ini tidak pernah ada terbukti, walaupun Dinar pernah dikata-katain wah cewek seksi pasti jualan. Belum tentu ya, maksud tuh mungkin gini ya, Dinar itu prostitusi tidak, narkoba tidak, ya kayak nipu orang apalagi tidak. Ya satu lagi PR aku tuh memperbaiki penampilan mungkin ke depannya.
Cuman butuh proses karena itu Iya, aku merasa iya. passion aku. Benar. Gitu. Jadi dengan kejadian ini kan aku bisa lihat Dinar nih passion banget nge-DJ dan orangnya kayaknya free banget, freedom ya, pengennya freedom Ah, gitu itu. ya. Pokoknya pengennya gue bebas berekspresi, berpakaian ala gue gitu ya, berekspresi ala gue, mengungkapkan pendapat ala gue gitu kan. Jadi gimana? Tetap kan tahu ya Indonesia ini punya norma hukum, norma budaya. Nah yang kayak gini-gini kan memang sih globalisasi orang akhirnya ya bisa mengikuti, tapi kan tetap ada batas-batasannya. Ada batasannya. Tetap cinta dong sama Indonesia. Bukan Kan lagi. banyak orang, aduh kejadian gini gue hidup aja di mana yang bebas misalkan gitu. Enggak ya? NKRI harga mati. Iya, merdeka. Ini Iya. bajunya aja. Merah. 17 sudah lewat ya. Merah putih. NKRI harga mati lah. Nah, ya coba sharing deh kepada yang nonton bahwa itu benar-benar kemarin itu tindakan yang karena ketidaktahuan aja gitu, pure karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan dan Dinar tuh ada komunitas yang cewek-cewek seksi semua. Pemersatu bangsa tadi. Iya, itu ada komunitasnya. Jadi kita itu Jadi maksudnya ke influence gitu, keikut, kepengaruh gitu. jadi kita tuh suka kumpul di Bali dan kita tuh suka sharing konten bla bla bla. Oh. Jadi ada yang seksi, dia tuh seksi tapi dia ternyata businesswoman. Yang seksi ternyata dia pendidikannya tinggi. Oh. Tapi memang ada kayak aku pernah wawancara yang seksi memang beneran jualan atau simpanan omom itu ada memang. Oh. Cuman ya banyak yang seksi itu ya udah passion doang. Nah, dan kita tuh suka kayak berunding kayak kita tuh di Indonesia loh budayanya masih ketimuran dan Iya. kita tuh kadang-kadang kita harus rada hati-hati. Kita sempat share kayak gitu ya, cuman kemarin nggak tahu kenapa Dinar bisa kayak gitu. Tapi Di waktu jalanan. melakukan itu sama adik kalau nggak salah kan? Adik aku yang cowok, nah adik aku yang cowok tuh ya memang dia juga kayak gitu, freedom juga. Oh, bukan anaknya. sama yang cewek, siapa namanya? Ya, Oh, ada kan? Neng enggak itu tuh. Neng enggak, justru Neng enggak ikut. Oh gitu. Yang cowok. Yang cowok. Oh, Yang dia cowok. juga nggak tahu. Enggak tahu. Ya dia juga kayak gitu. Maksudnya tuh kayak dia ngikut aku. Kalau Neng tuh anaknya bener-bener pendiam dan dia tuh kalau masalah yang pergaulan gitu dia nggak mau terlalu gimana-gimana. Dia Jadi benar-benar pada saat itu mau turun dari mobil itu nggak ada yang nahan, nggak ada yang ngasih. Itu daerah mana sih kalau boleh tahu? Lebak Bulus. Masya Allah. Jadi waktu itu orang-orang pada ngenalin nggak sih? Aku jadi penasaran. Jadi gini, Heeh. itu tuh cuma 28 detik. Jadi nggak ada orang yang sebenarnya. Oh jadi yang di sepanjang di Kalau media dilihat itu? videonya, Heeh. itu nggak ada orang sama sekali nggak nengok karena Heeh. orang-orang tuh kayak nggak ngeh aja karena cuma jalan ke sana sekali terus balik lagi. Terus kan ada papan yang di depan. Heeh. Yang nggak kira itu pakai bikini mereka juga kan ada papan yang Dinar pegang itu panjang, papannya itu segini. Oh. Aku pegang gini. Orang nggak Ya ada yang ngeh. ampun. Itu kan nggak ada yang bocor dari kamera orang, nggak ada. Jadi itu benar-benar dari kamera sendiri. Kamera sendiri. Wow. Jadi ini pengalaman berharga seorang Pengalaman Dinar berharga. Candy. Dan kita anak-anak muda jadi tahu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Iya. Tapi intinya ke depannya nih, kan aku pernah baca satu artikel nih bahwa bapaknya Dinar tuh pengen Dinar itu lebih muslimah gitu. Gimana dengan kejadian ini, ingin mempercepat keinginan papa apa memang tunggu dari keinginan sendiri soal berhijab dan lain sebagainya? Itu kan banyak Oke. pertanyaan. Aku sayang keluarga, sayang bapak, sayang mama. Cuman buat ke berhijab itu harus benar-benar dari hati sendiri ya. Dinar tuh masih penasaran dengan, aku tuh masih pengen belajar, pengen banyak sesuatu yang aku pengen belajar bisnis, pengen belajar ini, pengen belajar itu, kayak gitu. Masih banyak hal yang pengen aku belajar sampai pada akhirnya mungkin nanti aku udah bosen, kayaknya ini aku udah cukup, mungkin aku bakal berhijab gitu. Cuman kalau dari saat ini kayaknya belum. Jadi pembelajaran dari kasus kemarin intinya lebih melek hukum, Melek hukum, lebih dewasa. tahu batasan. Oh, dewasa. Dewasa. Dewasanya gimana nih yang Nggak sembrono. Aku sembrono orangnya. Jadi apa-apa mesti mikir akibatnya gitu ya. Mikir panjang. Aha. Gitu. Dinar mau bikin ini, nah ini efeknya kayak gimana, dampaknya gimana, harus gitu. Aha. Tapi sekarang udah lebih tenang dong. Udah nggak sepanik kemarin kan? Ya masih ada lah, kayak misalkan Apa mau yang makan. ditakutin apa? Kan sekarang udah wajib lapor, udah Iya, iya, dilakukan. Apa yang paling ditakutkan?
apa ya, ada sedikit ganjalan, cuman aku nggak bisa ngomong sekarang. Iya. Nggak, maksudnya ditakutkan dari masalah ini adalah kan kalau kita sebagai warga negara yang baik, apalagi sudah didampingi oleh pengacara dan memang Dinar sudah mengakui, sudah press con juga bahwa menyesal dan ingin juga bersilaturahmi sama yang melapor. Intinya kan sudah melakukan semua hal yang memang harus dilakukan sebagai orang yang memang menyesal gitu. Tapi mungkin ada apa yang ingin disampaikan gitu loh. Ya kayak trauma aja. Kayak- Traumanya pakai baju seksi apa traumanya untuk apa? Ini sekarang ketutup terus loh ya. Udah berapa kali tayangan tapi bagus loh, bener. Yang muji banyak loh. Dinar auranya keluar. Jadi gimana ya? Ya trauma masuk kantor polisi. Ya kan kita nggak pernah tahu. Tapi kan umur Dinar tuh kayak kalau di kita udah lewat gitu loh. Jadi susah Sekarang dapet umur jodohnya. berapa? 28, 27 masuk 28. Jangan ngomong susah jodohnya. Hai, susah beneran. Taunya? Ya mungkin gara-gara kelakuan Dinar jadi kayak ada cowok kemudaan. Iya, nggak mau coret. Iya, ada yang mapan ya udah punya istri ya jangan. Oh iya jangan kalau Serem. itu. Entar nanti urusannya panjang. Panjang Iya, lagi, waduh. panjang lagi itu. Ya habisin. Terus jadi maunya yang kayak apa nih? Kalau ketemu jodoh. Yang udah kerja, bisa bertanggung jawab, minimal umurnya tuh di atas aku 5 tahun. Jangan tua-tua banget. Jangan tua-tua banget. Harus kaya nggak? Atas kejadian mantan-mantan aku harus kaya deh. Sebelumnya aku kayak menerima cowok yang aku kayak kasih kesempatan gitu loh, kayak dia nggak punya apa-apa tapi dia suka sama aku cinta sama aku cinta sama dia juga, aku kasih kesempatan, yuk kita kerja bareng gitu-gitu. Tapi kok pada akhirnya kok aku terus yang keluar gitu. Oh, jadi itu yang Iya, minimal bukan masalah uang, minimal kamu tuh bekerja keras. Karena aku tuh lihat beberapa orang pengusaha ya yang aku kenal yang pernah kerja sama, dia tuh bener-bener cuman tadinya tuh tukang dagang keliling, Iya, tiba-tiba punya perusahaan sukses. besar. Berarti dia mau bekerja dong. Iya, iya. Aku terinspirasi dari sana. Nggak apa-apa deh cowok yang nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa cowok miskin juga, yang penting mau bekerja. Aku ajak bisnis, ajak bekerja. Akhirnya tuh malah kok aku terus yang keluar kayak gitu-gitu. ya karena kamu terlalu memanjakan. Nah, itu. Kalau cowok terlalu dimanjain ya udah duduk manis aja. Iya, kan aku cewek gila, cewek kerja keras masa nggak malu gitu lihat Nah, cewek ini ada kerja lagi keras. Titin Pusvita. Setiap manusia punya masalah. Tapi masalah kita berbeda-beda. Tinggal kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yakinlah ada pelangi setelah hujan. Tingkat stres kita pasti ada. Semoga Dinar Candy bisa melewati ini semua. Jadi Aduh, Titin, terima kasih Titin. Ini nggak ada yang head-headnya. Gak ada. Jadi aku nih buka baru tadi siang, ternyata aku kaget juga. Biasanya kalau orang ada kasus hukum, aduh itu isinya ya Allah pasti hujatan ya. Tapi Dinar ini punya sesuatu yang orang itu bisa melihat dari sisi baiknya Dinar Iya. gitu. Kan orang tuh tidak bisa dilihat sekarang, kan bisa Iya. dilihat dari perjalanannya tuh kelihatan. Iya, tapi tetap aja kalau udah Bertahun-tahun. kasus-kasus polisi itu orang suka lupa gitu. Mhm. Nah, ini kayak menyentil nggak sih bahwa mungkin Allah sedang menyentil seorang Dinar untuk ada yang dirubah, dan yang paling Iya. tahu kita merubah diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Even orang tua nggak akan tahu. Iya. Apa nih kira-kira yang harus Bersyukur. Terus apa lagi? Bersyukur. Hati-hati ya, itu yang sembrono itu bahaya sebenarnya. Kalau Dinar apa ya? Aku kan sering ketipu juga tuh. Itu gara-gara sembrono. Cepat percaya. Cepet percaya sembrono. Maksudnya gini, aku pernah baca Dinar juga katanya orangnya itu nggak punya teman untuk mencurahkan hati. Nah kan ada Allah, itu maksudnya. Ah, iya, Nah, betul. kenapa Iya, iya. nggak coba mulai saat ini dengan kejadian ini? Ya kalau orang tua jauh, mungkin adik, ya memang aku juga punya adik. Males kan kita curhat sama adik. Kayaknya jaim kita turun gitu ya. Iya, kayak kadang-kadang Iya kan? ada juga nggak punya solusi. Nah iya, dia kan juga pengalaman hidupnya kurang. udah. Pernah nggak sih kan Dinar itu pasti kan pendidikan agamanya bagus ya, secara bapak kan ustadz Lumayan. ya. Lumayan. Nggak pingin, udahlah gue sekarang apapun yang terjadi, mau ada duit nggak ada duit, ngadunya kepada Allah. Ada nggak? Nah itu, aku lupa diri mungkin ya di tahun ini. Ya gara-gara corona stres itu aku kayak membabi buta. Membabi butanya tuh aku berambisi gimana caranya aku dapetin uang kayak sebelumnya. Tapi Pengen tidak tetap bisa. situasi yang sama gitu ya? Iya, tapi nggak bisa jauh. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu harusnya aku
dengan diberi kesehatan, Betul. tetap ada, maksud tuh ada uang buat makan, itu harusnya aku bersyukur. Iya. Di situ aku kayak ya aku lupa diri. Nah ini aku disentil sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ya ini sentilan ini menjadikan aku ya ingin lebih dekat lagi gitu. Apalagi tadi diingetin ya, jadi oh iya juga ya. Soalnya aku juga begitu. Gitu ya. Di saat kita sebagai manusia kayaknya mengandalkan kekuatan sendiri, yang ada salah pilihan, salah keputusan. Iya, salah keputusan. Karena apa? Terlalu pede. Gue bisa nih karena gue dulu pernah di titik yang punya segalanya gampang. Iya. Tapi kalau Allah bilang enggak ya enggak. Iya. Gitu sih pengalaman. Iya pernah. Tapi pernah aku juga kayak berpasrah, dapetnya tuh lebih gitu, Nah. dikasih lebih. Iya. Karena rencana Allah itu pasti lebih indah. Nah nih, dari Yune.tea, Vena Melinda titip pesan sama Dinar Candy, kalau ada masalah apa-apa curhatnya cukup ke Allah aja. Waduh. Beruntung masih punya orang tua, Iya. masih lengkap. Sayangilah mereka. Aduh, Nah, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi banyak banget kalau aku lihat sebetulnya simple sih. Kalau kita hidup kan gak lama-lama banget. Toh juga harta gak dibawa mati, bener Iya nggak sih? Kalau Jadi- ingat lagi ke situ, iya benar. Iya, jadi ya kita bisa mencukupkan diri kita, ya masih punya rumah. Ini rumah yang di mana tadi? Cirende. Cirende udah rumah sendiri dong. Rumah sendiri. Tuh, banyak orang yang masih ngontrak. Iya Iya kan? kan aku pejuang, masa nggak punya rumah ini, aduh. Pejuang maksudnya- keras sih. Banyak orang yang sakit. Iya. Mau nafas aja mesti pakai ventilator. Kita detik ini masih bisa ketawa-ketawa, itu udah syukur banget. Nah, ini dari Ayu_Owens. Tanyain dong Bu, ibunya Dinar kok nggak pernah diliatin di TV? Ibunya aku lebih lucu dari bapak masalahnya. Masa sih? Gimana lucunya? Ngebodor? Enggak, jadi dia tuh bawel tapi pakai bahasa Sunda. Jadi sebenarnya bapak sama mamah itu Heeh. bahasa Indonesianya tuh kurang. Jadi ketika ngomong orang tuh jadi ngakak, Sunda pisan. Oh sudah, jadi mesti pakai translate Iya, ya? kalau mama lebih parah lagi Indonesianya. Oh, soalnya kan kalau berapa kali di TV aku lihat di Trans TV ya, itu kan Bapak. papa gitu ya. Tapi antara papa sama mama deketan mana? Bapak, Oh, makanya bapak kemana-mana jadi bapak. Oh. Mama tuh memang ya deket juga, cuman nggak sedekat bapak. Jadi bapak tuh kayak mama. Bingung gak tuh? Kan ya anak cewek tuh biasanya deketnya sama bapak. Nih ya, dari Siti Aisyah 9803, Ibu Vena titip salam buat Mbak Dinar Candy. Masih muda, terus berkarya, jangan mengikuti bisikan Syaiton. Tambah istiqomah di jalannya. Itu mungkin teguran dari Allah agar semakin dekat dan ingat sama pencipta. Aduh, terima kasih banyak, sudah banyak yang mengingatkan di sini. Aduh, Terharu nggak? Terharu, merinding jadinya. Amin lah, insya Allah kedepannya Dinar lebih lebih berhati-hati, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Itulah, jangan terlalu ini ya, ambisi Iya. Dinar lagi tinggi-tingginya. Apa sih yang pengen dicapai emang? Apa yang pengen ditunjukkan seorang Dinar Candy? Maksudnya kan rumah sekarang udah ada, popularitas lumayan loh. Ya ada lah. Semua orang tahu. Apa pengen jadi, apa pengen punya pesawat? Sampai sedemikian heboh banget gitu. Gimana apa sih? Kan Ya, cuma udah gini, sebenarnya. aku pengen punya perusahaan. Nanti tuh kalau aku udah punya perusahaan sendiri, kerja sendiri, maksudnya tuh lebih dari sekarang. Aku bisa berbaginya tuh mungkin lebih circle-nya itu gitu. Karena kan bapak juga kan, bapak tuh selalu menekankan teh punya uang berapa aja harus berbagi, itu buat apa namanya tuh ngejaga teteh dari malah bahaya. Betul. Gitu-gitu. Nah aku tuh suka berbagi kayak ya seputaran tetangga misalkan gitu. Ada kadang-kadang setahun sekali ke anak yatim piatu. Cuman kan kalau Dinarnya punya penghasilan lebih, mungkin bisa lebih sering dan circle-nya bisa lebih banyak gitu. Aku tuh cari uang nggak hanya buat keluarga aku semuanya, buat keluarga aku. Aku tuh selalu memikirkan buat orang juga, orang lain juga yang kesusahan kayak gitu. Cuman ya sekarang belum banyak, ya sebisanya aku lah gitu. Iya, jadi ini kalau aku lihat memang Dinar ini anak yang baik ya, sesungguhnya anak yang polos. Jadi aku yakin mudah-mudahan ya lewat beberapa tayangan apa yang diungkapkan Dinar ini disambut positif sama yang melapor ya. Karena kan makin bagus amin. kalau kita bisa mufakat, bisa Betul, berdamai. bisa berdamai. Jadi orang juga ngelihatnya toh udah minta maaf gitu ya.
Dinar, nih ada satu lagi pertanyaan nih. Ini agak kontra nih. Asik yang kontra. Dari Lydia Panggo, Kak Dinar Candy, protes kan bisa dengan cara lain. Kenapa harus dengan memakai bikini di jalan? Nah itu salahnya, taunya aku tahu gitu aku pakai cosplay aja ya. Iya. Harusnya pakai cosplay, misalkan Wonder Woman. Iya. Yaitu aku kan mengakui kesalahan aku, yaitu mohon dimaafkan. Aku juga kayak kenapa gua nggak pakai baju Wonder Woman aja, mungkin nggak kena ya. Supergirl kayak apa kan banyak tuh kostum-kostum itu. Iya kan? Kenapa? Itulah. Kenapa bikini? Waktu itu hari apa ya? Kenapa kok ting bikini? Kan pasti ada pencetusnya twing gitu. Karena dia tuh lagi deket ya itu sama pemersatu bangsa itu, terpengaruhi. Tapi kan bukan pemersatu bangsa yang nyuruh pakai bikini kalau kita lagi mengungkapkan pendapat kan? Iya, cuman kan hype-nya itu lagi dia terngiang-ngiang terus. Jadi sekarang mengakui ya bahwa ternyata pertemanan, komunitas, pergaulan itu Ada itu ya sangat berpengaruh kepada hati-hati kepribadian kita. kepribadian. Nah sekarang gimana? Kepada komunitas itu Dinar mau menyadarkan mereka atau udahlah urusan gue dulu gitu atau gimana? Ya mereka kan banyak kontak juga ke aku, ngasih dukungan, support. Tapi kan ini pembelajaran juga buat mereka, karena kan mereka tuh kayak ngeibu ke aku tuh. Ada sih yang senior satu lagi, cuman mereka itu karena Dinar yang suka eksis, jadi mereka tuh kayak keibu ke aku kayak ya udah kataku kalian jangan ya apa yang aku alami sekarang jangan dilakukan sama kalian. Pernah mereka mau protes, jangan. Aduh. Jadi pakai bikini lagi? Mereka pada turun. Masa turunnya pakai bikini lagi? Iya. Rame-rame. 30 orang. Masa pada jangan. Aduh. Saya ini yang nanti yang bahaya. Oh gitu. Jangan. Itu hari keberapa? Hari itu juga? Aduh, 3 hari abis kejadian. Mereka nggak terima? Gak terima. Aku mulai kayak edukasi juga ke mereka. Kita harus sadar bahwa kita tuh di Indonesia yang apa namanya tuh, budaya ketimuran lah kita gitu. Aku sadarin, aku pelan-pelan ngasih tahu ke mereka karena mereka juga ya gitu pergaulannya jadi ya freedom. Aku kasih aduh jangan kalian turun ke jalan. Tapi ada nggak mungkin nih ya terakhir nih Dinar, masukan mungkin buat pemerintah sendiri ya, kan kadang-kadang kan ya nggak semua orang meskipun public figure melek hukum, karena mungkin sosialisasi ada hukum undang-undang ITE, ada undang-undang pornografi, kan nggak semua orang paham isi-isi pasalnya. Betul. Pasti harus ada kejadian dulu baru, oh itu salah ya, oh itu nggak boleh. Mungkin ada nggak Dinar masukanlah buat pemerintah gitu supaya semua undang-undang tuh semua masyarakat tahu gitu. Apa mungkin Dinar kurang jalan-jalan ya untuk lihat Google apa itu undang-undang ITE, harus belajar loh ternyata ya. Ini malu sekolah hukum. Ya pokoknya buat pemerintah kita, pokoknya Dinar apa yang dilakukan pemerintah Dinar support kayak PPKM itu bukan berarti Dinar menolak, bukan. Stres, Dinar stres kemarin tuh. Ya misalkan ya ada public figure ataupun orang masyarakat Indonesia yang terkena hukum ya. Misalkan terkena hukum yang kayak Dinar ataupun yang ITE itu kadang-kadang kan kita itu memang buta hukum, nggak tahu, dan kita tuh kadang-kadang ya kalau di Google juga kan kadang-kadang kita pengennya cari hiburan, apalagi lagi stres gini. Misalkan kalau ini mohon ditinjau lagi kayak misalkan ini orang baru ngelakuin sekali, kalau tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang lain, ditinjau maksud itu kayak ada sanksi sosialnya, misalkan kena denda, misalkan suruh ini deh. Misalkan dia nih suka netizen yang suka ngebully orang, misalkan baru sekali nih ngebulinya, ya jangan dimasukin dikenain ITE lah, ya udah dikasih sanksi, suruh misalkan bagiin makanan ke yatim piatu 100 nih buat kamu udah ngelakuin hal ini, maksud tuh harus ada yang kayak gitunya loh. Jadi kalau di kepenjarain semua ya penuh juga kan sekarang, apalagi dari corona, maksud tuh yang kan aku lihat juga tuh yang kayak ITE ya yang penjara 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Kenapa enggak mereka dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri ya dengan cara ya udah lu harus bagi ini kegiatan sosial, membagikan makanan 100 orang, 200 orang gitu. Jadi kan dia kalau semakin dia ngebully lagi,
wah nanti gue suruh ngebagiin lagi kan jadi bokeh gitu kan. Ya itu masukan juga lah ya, Masukan, harus bisa ya, juga ya, siapa menjadi tahu. ya siapa tahu mungkin ada siapa tahu nanti Dinar jadi apa ya, ikon Waduh. membantu untuk mensosialisasikan ya kan, Iya, banyak iya. juga kan ya bisa juga terjadi, tapi intinya support pemerintah itu yang Support paling pemerintah penting, itu ya. penting sih. Kalau kita bersilang, kita maksud tuh kayak bersilang pendapat sama pemerintah ya boleh mengkritik, tapi Iya. jangan sampai menolak gitu. Iya, iya. Karena kita lagi kayak gini, kita itu harus support pemerintah biar cara menanggulangi COVID itu biar cepat, Betul. biar kita bisa kerja kayak biasa gitu. Ya mudah-mudahan juga corona ini cepat hilang dari permukaan bumi ini ya, capek Aduh, juga capek. ya. Anakku juga sekolah online udah stres semua. Stres semua. Anak kecil aja stres karena Apalagi kita. nggak bersosialisasi Iya, kan, iya, cuma iya. ngeliat laptop stres. Iya betul. Emaknya juga stres, jadi guru soalnya. Ini terakhir banget nih dari Iya, iya. info_tabanan. Kenapa kemarin nggak bikin aksi di Bali? Seandainya bikin di Bali pasti banyak yang dukung dan nggak ada yang lapor. Nah itu di Bali boleh nggak sebenarnya? Nggak tahu. Ini kita nggak tahu loh di Bali juga boleh atau enggak tuh yang kalau lagi kayak gini ya. Kenapa nggak di Bali ya, kemarin kan udah balik ke Jakarta masalahnya. Omang lagi nggak di Bali Iya ya. emang nggak lagi di Bali. Terakhir ya, ini banyak banget aku kasihan. No Darsono 75 titip pesan Kak, kenapa sampai senekat itu? Ini mau biar viral atau bikin sensasi? Apa nggak mikirin belakang hari bagaimana dengan keluarganya? Punten, hatur nuhun Kak Vena, sukses. Emang mau bikin viral? Apa memang Viral, sensasi? Ada nggak sensasi. kecetus seperti itu atau enggak? Emang bener-bener di bawah alam sadar ini lagi stres aja? Stres aja sih kalau misalkan Dinar memang beneran mau cari sensasi konten, itu viewsnya pasti gede banget ya, Dinar masukin YouTube lah. Oh iya benar. YouTube ada nggak AdSense. dimasukin? Enggak ada. Jadi dimasukinnya kemana? Instagram. Instagram feeds. Instagram feed 28 detik. Ibarat kata nih Dinar Sekarang kalau udah di take out dong. 3 jam di take out karena kan banyak komen itu. Jadi 3 jam tuh bukan hanya komennya di take out, feeds-feedsnya di Feedsnya take out. Jadi kalau memang Dinar mau nyari sensasi atau mau nyari keuntungan dari itu, ya Dinar upload aja di YouTube karena ada AdSense-nya. Iya betul. Kalau Instagram mah tidak ada karena Instagram itu kayak gimana ya, Dinar tuh mainin Instagram tuh kayak kadang-kadang keluh kesah aku di sana, kayak tulisan-tulisan, cuitan-cuitan tuh biasanya aku di Instagram. Tapi kalau YouTube ya itu kayak Ya tempat untuk kita bikin apalah Iya, gitu ya, konten ya. konten. Oke, terakhir nih guys, karena udah mau maghrib. Ada nggak yang ingin disampaikan khususnya untuk Bapak sama, manggilnya apa ya? Bapak sama Mama. Mama di rumah nih, untuk bisa membuat mereka sekarang tenang Mm-mm. bahwa anaknya kan udah sadar, udah tinggal bagaimana nanti menatap masa depan. Siapa tahu dengan kejadian ini malah ketemu jodohnya loh. Kan Dinar jadi kayak siapa tuh kan bapak pejabat, bapak polisi katanya tadi ya. Loh, kita kan nggak pernah tahu. Kan ada tadi dibilang di balik hujan ada pelangi. Oh pelanginya jodoh. Iya, kan kita nggak pernah Waduh. tahu gimana. Ya, gitu, nggak Makanya tahu. minta restu kah atau meminta maaf lagi sama Bapak Ibu. Pokoknya buat bapak dan mama maafin Teteh sudah bikin malu, bikin kecewa atas kejadian ini. Tapi dari kejadian ini hikmahnya Teteh banyak belajar. Ini pembelajaran mahal buat Teteh. Pokoknya buat bapak sama mama jangan sedih lagi. Yang penting Teteh kedepannya Teteh janji akan memperbaiki semuanya, akan memperbaiki keadaan. Dan yang penting bapak sama mama jangan khawatir, Teteh sehat di sini. Mama dan bapak di sana selalu jaga kesehatan, jaga pola makan. Pokoknya doain Teteh kedepannya bisa lebih baik lagi dari atas kejadian ini. Yeay, keren. Aku doain juga nih buat Dinar sukses ke depannya, dan aku yakin ya Dinar ini orangnya mau kerja keras. Yang penting itu. Iya. Karena orang sukses itu ciri-cirinya adalah mau kerja keras dan mau belajar. Dan nggak kekeh. Jadi kalau dikasih masukan orang, Dinar ini orangnya sangat terbuka ya. Terbuka. Nggak sakit hatian. Itu Nggak. udah bagus. Tinggal nanti ketemu jodohnya, nanti undang-undang ya.
Siap, pasti. Oke guys, jadi sekali lagi jangan pernah menilai orang dari packagingnya, karena semua orang pasti punya latar belakang, punya tujuan hidup, dan yang pasti semua orang akan mempertanggungjawabkan semua kepada Allah Sang Pencipta. Jadi kita nggak berhak ya untuk menjudge. Betul. Yang harus kita lakukan adalah terus mensupport. Ini kan sama-sama perempuan, meskipun saya sudah 49 tahun tetap mensupport ini adik-adikku yang sekarang lagi eksis di televisi. Pokoknya sukses terus ya. Sekali lagi guys, jangan lupa untuk apa? Nonton Vena Mirinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum.